Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengar renungan harian pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nafas, kesehatan, kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Roh Kudus memberikan pengertian dan pencerahan bagi kami untuk dapat menangkap isi hati Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Urapi kami agar menjadi murid yang mau terus belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan harian pagi hari ini adalah happy ending, yang tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 18-27. Hari Tuhan adalah hari istimewa di mana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi umat Israel sekaligus menjadi kehancuran dan kegelapan bagi musuh mereka. Mereka menginginkan hari itu tiba, namun mereka lupa bahwa kegelapan atau kehancuran pada hari itu bukan hanya bagi musuh, melainkan bagi setiap orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, termasuk umat Israel sendiri. Tuhan Allah, melalui Nabi Amos, menegaskan bahwa celakalah mereka yang menantikan hari Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan ibadah secara rutin dan membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka hanya melakukan ibadah ataupun penyembahan karena ada yang mereka harapkan dari Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci ibadah umat-Nya. Tuhan tidak mau mendengar semua pujian penyembahan mereka. Semua itu dianggapnya hina belaka. Justru, oleh karena semua yang mereka lakukan itu, Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak hanya menginginkan keuntungan sebagai umat Tuhan, tetapi menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Semua yang kita lakukan, termasuk ibadah, pujian, dan persembahan, haruslah lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Demikian pula, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan karena kita menaati dan mengasihi Tuhan. Maka, hari Tuhan bukan menjadi kegelapan atau kehancuran, melainkan terang yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Nas ini memperingatkan kita bahwa kita dinilai berdasarkan standar kebenaran Tuhan dan bukan standar kita sendiri. Jika kita bergantung pada standar kita sendiri, kita sesungguhnya sedang mengundang hukuman Tuhan. Jangan pernah samakan begitu saja pandangan teologi kita dengan kehendak dan keinginan Tuhan bagi hidup kita. Semua itu hanya alat bantu bagi kita untuk mengenal secara pribadi, berdasarkan firman-Nya, apa yang sebenarnya Ia kehendaki untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk taat kepada apa yang kita sangka benar, tapi untuk taat kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Mari kita berjuang untuk mencapai akhir yang membahagiakan bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup sebagai umat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadah kita yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh-sungguh. Kami minta mata dan hati yang membenci segala kejahatan tetapi mencintai kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, kami dapat memulai aktivitas kami dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengar renungan harian pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nafas, kesehatan, kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Roh Kudus memberikan pengertian dan pencerahan bagi kami untuk dapat menangkap isi hati Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Urapi kami agar menjadi murid yang mau terus belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Tema renungan harian pagi hari ini adalah happy ending, yang tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 18-27. Hari Tuhan adalah hari istimewa di mana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi umat Israel sekaligus menjadi kehancuran dan kegelapan bagi musuh mereka. Mereka menginginkan hari itu tiba, namun mereka lupa bahwa kegelapan atau kehancuran pada hari itu bukan hanya bagi musuh, melainkan bagi setiap orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, termasuk umat Israel sendiri. Tuhan Allah, melalui Nabi Amos, menegaskan bahwa celakalah mereka yang menantikan hari Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan ibadah secara rutin dan membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka hanya melakukan ibadah ataupun penyembahan karena ada yang mereka harapkan dari Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci ibadah umat-Nya. Tuhan tidak mau mendengar semua pujian penyembahan mereka. Semua itu dianggapnya hina belaka. Justru, oleh karena semua yang mereka lakukan itu, Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak hanya menginginkan keuntungan sebagai umat Tuhan, tetapi menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Semua yang kita lakukan, termasuk ibadah, pujian, dan persembahan, haruslah lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Demikian pula, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan karena kita menaati dan mengasihi Tuhan. Maka, hari Tuhan bukan menjadi kegelapan atau kehancuran, melainkan terang yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Nas ini memperingatkan kita bahwa kita dinilai berdasarkan standar kebenaran Tuhan dan bukan standar kita sendiri. Jika kita bergantung pada standar kita sendiri, kita sesungguhnya sedang mengundang hukuman Tuhan. Jangan pernah samakan begitu saja pandangan teologi kita dengan kehendak dan keinginan Tuhan bagi hidup kita. Semua itu hanya alat bantu bagi kita untuk mengenal secara pribadi, berdasarkan firman-Nya, apa yang sebenarnya Ia kehendaki untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk taat kepada apa yang kita sangka benar, tapi untuk taat kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Mari kita berjuang untuk mencapai akhir yang membahagiakan bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup sebagai umat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadah kita yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh-sungguh. Kami minta mata dan hati yang membenci segala kejahatan tetapi mencintai kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, kami dapat memulai aktivitas kami dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengar renungan harian pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nafas, kesehatan, kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Roh Kudus memberikan pengertian dan pencerahan bagi kami untuk dapat menangkap isi hati Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Urapi kami agar menjadi murid yang mau terus belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan harian pagi hari ini adalah happy ending, yang tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 18-27. Hari Tuhan adalah hari istimewa di mana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi umat Israel sekaligus menjadi kehancuran dan kegelapan bagi musuh mereka. Mereka menginginkan hari itu tiba, namun mereka lupa bahwa kegelapan atau kehancuran pada hari itu bukan hanya bagi musuh, melainkan bagi setiap orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, termasuk umat Israel sendiri. Tuhan Allah, melalui Nabi Amos, menegaskan bahwa
bahwa celakalah mereka yang menantikan hari Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan ibadah secara rutin dan membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka hanya melakukan ibadah ataupun penyembahan karena ada yang mereka harapkan dari Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci ibadah umat-Nya. Tuhan tidak mau mendengar semua pujian penyembahan mereka. Semua itu dianggapnya hina belaka. Justru, oleh karena semua yang mereka lakukan itu, Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak hanya menginginkan keuntungan sebagai umat Tuhan, tetapi menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Semua yang kita lakukan, termasuk ibadah, pujian, dan persembahan, haruslah lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Demikian pula, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan karena kita menaati dan mengasihi Tuhan. Maka, hari Tuhan bukan menjadi kegelapan atau kehancuran, melainkan terang yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Nas ini memperingatkan kita bahwa kita dinilai berdasarkan standar kebenaran Tuhan dan bukan standar kita sendiri. Jika kita bergantung pada standar kita sendiri, kita sesungguhnya sedang mengundang hukuman Tuhan. Jangan pernah samakan begitu saja pandangan teologi kita dengan kehendak dan keinginan Tuhan bagi hidup kita. Semua itu hanya alat bantu bagi kita untuk mengenal secara pribadi, berdasarkan firman-Nya, apa yang sebenarnya Ia kehendaki untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk taat kepada apa yang kita sangka benar, tapi untuk taat kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Mari kita berjuang untuk mencapai akhir yang membahagiakan bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup sebagai umat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadah kita yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman